Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Tapi sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Ibu kembali mengingatkan kepada anak-anakku sekalian untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Adapun protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Yang kedua, menggunakan masker. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi anak-anakku sekalian, Ibu harap selalu mengikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi ketika berada di luar lingkungan rumah. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Di subtema 3 yaitu menyayangi tumbuhan, adapun muatan pelajarannya adalah PPKN, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Kita memasuki pembelajaran 6 dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati teks bacaan, siswa dapat menuliskan tugas anggota keluarga berdasarkan perannya dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan review, siswa dapat menentukan posisi bilangan Caca pada garis bilangan. Yang ketiga, dengan kegiatan review, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan Caca dengan menggunakan garis bilangan. Dan yang keempat, dengan mengamati teks bacaan, siswa dapat melengkapi teka-teki silang dengan tepat. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mengikuti pembelajaran 6 hari ini. Nah, untuk materi pertama, anak-anakku akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Untuk itu, Ibu akan menjelaskan apa perbedaan antara hak dan kewajiban. Didengarkan ya anak-anak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan setiap anggota keluarga, mempunyai hak dan kewajiban, sesuai dengan peran masing-masing. Contoh, ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping keluarga, dan anak berperan sebagai anggota keluarga. Adapun kewajiban ayah adalah bertanggung jawab mencari nafkah dan juga melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga, serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Sedangkan anak-anak mendapatkan kewajiban atau memiliki kewajiban yaitu salah satu contohnya merapikan mainan setelah digunakan dan juga bisa membantu pekerjaan rumah. Contoh, membantu ibu menyapu, mengepel, menyiram tanaman atau merawat tanaman. Selanjutnya, hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Jadi, selain daripada kewajiban, anak-anakku sekalian juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu, yaitu dihormati dan disayangi anak-anaknya. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Jadi, anak-anakku sekalian, dalam lingkungan keluarga ada yang dinamakan hak dan juga kewajiban. Jadi, setelah kalian memperoleh hak sebagai seorang anak, anak-anakku juga wajib melakukan atau mengerjakan kewajibannya sebagai seorang anak. Selanjutnya, di sini ada bacaan tentang keluarga Beni. Beni tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari, Beni melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Beni yaitu menyiram tanaman setiap sore.
Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga, karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Nah, anak-anakku sekalian, tugasnya adalah menuliskan tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya di keluarga. Jadi, anak-anakku sekalian, tuliskan tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya di keluarga yang sesuai dengan cerita yang telah Ibu bacakan tadi. Jadi, dituliskan berapapun tugas yang dimiliki oleh keluarga Benny antara ayah, ibu, dan Benny. Anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan membahas mengenai garis bilangan. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan apa itu bilangan caca dan garis bilangan. Adapun bilangan caca adalah bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Contoh bilangan caca adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan garis bilangan adalah garis yang menunjukkan bilangan secara urut. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Anak-anakku bisa perhatikan pada contoh gambar tentang garis bilangan, yaitu menjumlahkan 4 ditambah 7. Jadi anak-anakku perhatikan contohnya. Yang pertama kita selesaikan adalah untuk angka 4. Jadi kita membuat garis bilangan dimulai dari angka 0, melangkah sebanyak 4 kali ke kanan. Dari 0 ke 1, kemudian lanjutkan ke 2, ke angka 3, dan ke angka 4. Setelah itu, angka kedua. Angka keduanya yaitu 7. Jadi, kita tidak memulai lagi dari angka 0, tapi dimulai dari angka 4, melangkah ke kanan sebanyak 7 langkah. Nah, angka yang dituju adalah angka 11, atau sekarang kita berdiri di angka 11. Jadi, anak-anakku sekalian, 4 ditambah 7 sama dengan 11. Nah, di sini ada satu lagi contoh tentang penjumlahan menggunakan garis bilangan. Benny mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Benny memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Nah, anak-anakku sekalian, kita menyelesaikan dulu panjang daun jeruk yang pertama, yaitu 4 cm. Kita mulai dari angka 0. Jadi, kita membuat garis bilangan dimulai dari angka 0, melangkah ke kanan sebanyak 4 kali. Kalau sebanyak 4 kali berarti sekarang kita akan berdiri atau berada di angka 4. Kemudian, daun jeruk yang lainnya sepanjang 3 cm.
Sekarang kita tidak lagi memulai dari angka 0, tetapi dimulai dari angka 4, melangkah ke kanan sebanyak 3 kali. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita berada pada angka 7. Jadi, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, anak-anakku sekalian, itulah cara menyelesaikan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada beberapa contoh soal yang bisa kalian kerjakan tentang penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, selanjutnya di sini ada lagi bacaan perawatan tanaman mangga. Anak-anakku bisa masing-masing membaca bacaan ini tentang perawatan tanaman mangga. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian membaca bacaan tentang perawatan tanaman mangga, selanjutnya anak-anakku melengkapi teka-teki silang berdasarkan bacaan. Adapun soalnya atau petunjuknya adalah berikut ini. Jadi, ada 5 soal untuk yang bagian mendatar dan ada 5 soal untuk yang bagian menurun. Jadi anak-anakku sekalian, perhatikan petunjuknya ini, kemudian cari jawabannya di bacaan yang tadi tentang perawatan tanaman mangga. Setelah semuanya selesai, bisa dicocokkan dengan bacaannya. Jadi anak-anakku baca dulu bacaannya, kemudian dikerjakan teka-teki silangnya. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami hal-hal yang telah kita pelajari hari ini, yaitu hak dan kewajiban di lingkungan keluarga, kemudian bilangan cacah, kemudian garis bilangan. Setelah itu melengkapi teka-teki silang yang berdasarkan bacaan. Jadi anak-anakku sekalian bisa mengambil pelajaran dari bacaan perawatan mangga. Jadi kalau anak-anakku sekalian menanam mangga, bisa mengikuti bagaimana cara merawatnya sesuai dengan bacaan yang tadi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk semuanya, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.